Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Halo guys, welcome to vlog daily ala-ala gue. Sini gue mau berangkat kuliah dan di vlog ini gue bakalan bincang-bincang sedikit masalah corporate. Let's check it out. Gue udah nyampe kampus. Jadi di sini kalau ngomongin corporate ya, jadi corporate itu basically kayak perusahaan. Gimana perusahaan itu berjalan, gimana perusahaan itu ngambil keputusan, gimana perusahaan itu ngomong ke karyawan dan publiknya. Jadi corporate itu ibaratkan vibe, kayak suasana. Gimana nih suasananya di perusahaan itu, kaku kah, fun, atau bahkan kekeluargaan, tergantung dari perusahaannya itu. Budaya korporat, komunikasi itu sangat-sangat penting ya buat menunjang bagaimana perusahaan ke depannya kayak gitu. Ya jadi kalau misalnya komunikasi di dalam perusahaannya itu toksik, pasti budaya keseharian di perusahaan itu juga ikutan toksik. Dan begitu pula dari kebiasaan-kebiasaan dari karyawan-karyawan yang kalau kebiasaannya itu toksik, jadi budaya-budaya yang ada, komunikasi yang ada di perusahaan itu bakalan toksik dong. Jadi komunikasi sama perusahaan itu nggak bakal bisa dipisahin, jadi harus berkeduanya kayak gitu. Budaya korporat banyak banget nih yang ngomongin tentang teori-teori komunikasi. Ada yang bilang teori komunikasi itu sebagai kontrol, sebagai penciptaan makna. Tapi kalau menurut gue pribadi, apapun itu komunikasinya, apapun itu teorinya, perusahaan itu harus bisa menjelaskan nih siapa lain tujuan. Ada juga yang penting buat perusahaan. Jadi perusahaan tuh gak cuma ngebuat tujuannya doang, tapi perusahaan tuh juga harus ngebangun identitas, juga harus ngebangun image, juga harus ngebangun reputasi. Kenapa sih penting? Jadi identitas itu dari kita ngomongin tentang image lah, tujuan lah, kayak gitu, pasti gak pernah lepas dari gimana sih perencanaannya, gimana strateginya, kayak gitu. Jadi perusahaan juga harus tahu nih, mereka tuh mau dikenal karena apa sih, mereka tuh mau menonjolkan sesuatu yang seperti apa, kayak gitu. Jadi perencanaan strategis juga penting, bagaimana mereka memilih target marketingnya, bagaimana mereka menjalankan perusahaannya sehari-hari, bagaimana mereka bakalan membangun budayanya. Itu bagian dari strategi dari perusahaan kayak gitu. Identitas, reputasi, pastinya perusahaan juga harus punya strategi perencanaannya dong. Mereka tuh mau dikenal karena apa, mereka tuh mau mengunggulkan sesuatu yang seperti apa, mereka tuh target audiensnya apa, cara kerjanya bagaimana, kayak gitu. Jadi strategi dari perusahaan tuh juga sangat-sangat penting, bagaimana mereka menargetkan target pasarnya, bagaimana mereka membangun habit untuk karyawannya, kayak gitu. Nah, salah satu caranya kayak gimana sih? Salah satu caranya tuh kayak survei. Contoh survei karyawan, survei ke lapangan langsung. Jadi mereka tuh tahu apa sih yang sedang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang kita bisa highlight di perusahaan kita. Jadi kayak gitu. Jadi kita tuh punya sesuatu yang perusahaan lain gak punya. Jadi kita tuh kayak unik. Buat mencapai target, untuk menjalankan strategi, tentunya kita harus riset pasar dulu dong. Kita harus riset dan punya pengukuran dulu dong. Contohnya gimana sih kita riset karyawan, kita riset medianya yang mau kita pakai apa, kita mau riset kampanye untuk perusahaan kita kayak gimana. Jadi kita tuh membuat strategi nggak sia-sia, jadi ada hasil lah gitu. Kan gue bilang strategi itu penting banget ya. Salah satu selain dari riset pasar dan lain-lain, strategi yang penting itu adalah bagaimana kita membangun media relation yang baik terhadap ya wartawan, channel-channel televisi dan lain-lain. Jadi apa yang dikeluarkan dari media itu nantinya bakalan akurat dan
nggak menjelekkan citra kita gitu. Dan jadi kalau relasi media sama perusahaan udah baik, jadi kita mau membuat suatu hal ataupun ingin meminta tolong ataupun seperti apa, jadi kita tuh lebih mudah. Selain media relation, bagaimana perusahaan membangun komunikasi dengan internal itu juga penting banget ya, salah satunya. Gimana sih kalau misalnya kita mau bikin perusahaan tapi kita komunikasi sama internal sama karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan itu aja nggak baik, gimana kita mau membangun suasana yang baik, bagaimana kita mau membangun strategi dan perencanaan yang baik kalau komunikasi di dalam internal aja kita nggak bisa aware kayak gitu. Jadi salah satu tugas dari Corpcom PR itu adalah membangun komunikasi internal agar karyawan tuh lebih fun, agar karyawan tuh bisa lebih kreatif, lebih produktif kayak gitu. Nah, itu untuk internalnya. Sedangkan untuk komunikasi eksternalnya, bagaimana sih kita meyakinkan nih masyarakat, bagaimana kita meyakinkan stakeholder, investor kayak gitu-gitu agar percaya dan reputasi jangka panjang kita tuh tetap berjalan kayak gitu. Jadi nggak semena-mena nanti stakeholder, investor kayak gitu kabur dari perusahaan kita. Jadi pentingnya membangun komunikasi eksternal juga kayak gitu. Jadi kalau dibilang penting mana internal ke eksternal, dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama penting, tergantung konteksnya seperti apa kayak gitu. Kan gue bilang strategi itu penting banget ya. Salah satu selain dari riset pasar dan lain-lain, strategi yang penting itu adalah bagaimana kita membangun media relation yang baik terhadap ya wartawan, channel-channel televisi dan lain-lain. Jadi apa yang dikeluarkan dari media itu nantinya bakalan akurat dan gak menjelekkan citra kita gitu. Dan jadi kalau relasi media sama perusahaan udah baik, jadi kita mau buat suatu hal ataupun ingin meminta tolong ataupun seperti apa, jadi kita tuh lebih mudah kayak gitu. Dan pastinya kan kalau udah di media itu kan cepet banget ya menyebarnya. Jadi salah satu cara untuk mencegahnya itu adalah bagaimana kita membangun media relation yang baik kayak gitu. Konflik kayak gini dengan adanya krisis, jadi bagaimana nih perusahaan mengambil langkah. Nah, jadi di komunikasi ini menjadi penengah nih dari konflik-konflik kayak gitu. Contoh misalnya ada contoh lagi kalau misalnya ada produk yang gagal. Nah, perusahaan ini bagaimana sih bakalan cepat ngerespon atau enggak? Bakalan ngeresponnya pakai data atau enggak? Bakalan klarifikasinya seperti apa? Konferensi persnya seperti apa? Kayak gitu. Jadi di konflik dan krisis ini yang aku bilang tadi, kenapa komunikasi internal eksternal itu penting. Jadi kalau lagi ada krisis kayak gini, dari media relationnya juga kita udah baik dan komunikasi internal dan eksternalnya baik, penyelesaian masalahnya juga lebih gampang. Ngomong-ngomong soal konflik dan krisis, ada salah satu cara juga buat bagaimana menangani konflik dan krisis nih. Salah satunya adalah dengan cara CSR. Jadi CSR itu bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar, kepada orang-orang yang di sekitar perusahaan itu. Contohnya bagaimana tanggung jawab terhadap lingkungan, pendidikan, sosial kayak gitu. Jadi CSR ini bukan cuman sebagai bentuk pencitraan, akan tetapi tanggung jawab beneran nih dari perusahaannya kalau mereka tuh memperkenalkan kalau perusahaan kayak mereka tuh benar-benar serius buat menjalani perusahaan ini kayak gitu. Nah, jadi gue mau lanjutin ngevlog ala-alanya di rumah aja. Tadi kan gue notice ya, kenapa sih kayak CSR yang berhasil, komunikasi internal yang berhasil, komunikasi eksternal yang berhasil tuh dapat dari mana sih? Ini tuh dari budaya perusahaannya. Jadi budaya perusahaan itu membangun bagaimana komunikasi di perusahaan itu berjalan, dan sebaliknya juga komunikasi yang berjalan di perusahaan itu bakal membangun sebuah budaya kayak gitu. Jadi komunikasi dan budaya ini sangat berpengaruh ke program-program perusahaan selanjutnya seperti CSR,
seperti event-event dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, sedangkan budaya-budaya, komunikasi-komunikasi yang ada di perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kepemimpinan di perusahaan tersebut. Jadi kepemimpinan itu, pemimpin yang baik itu sangat-sangat berpengaruh banget buat ke perusahaannya. Jadi bagaimana dia mengatur kebijakan, bagaimana dia menjadi role model buat perusahaannya, bagaimana dia tegas tapi tetap asik gitu sama karyawannya, itu tuh sangat-sangat mempengaruhi kinerja karyawannya, budaya, dan yang lain-lain. Jadi kepemimpinan itu nggak cuman nyuruh-nyuruh aja, tapi sebagai role model dan actionnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pemimpinnya aja nggak benar, ya gimana perusahaannya mau benar gitu. Gue bilang kenapa pemimpin itu sangat-sangat berpengaruh buat perusahaannya. Jadi kalau pemimpinnya udah bener, dia tuh bisa ngeliat nih mana peluang dan ancaman dari buat perusahaannya tersebut. Contohnya ancamannya apa aja sih? Misalnya ancamannya kayak karyawannya pada resign, ada aja masalah internal, misalnya dari komunikasi, kurangnya data, kayak gitu. Dan tapi kalau misalnya pemimpinnya udah benar, itu bakalan gampang gitu deh selesainya. Dan juga apa aja sih peluang-peluang buat perusahaannya, contohnya dengan teknologi yang makin canggih, terus media sosial yang makin merajalela. Jadi kayak ketergantungan nih si pemimpin sama peluang dan ancaman ini sangat-sangat berelasi kayak gitu. Gue sempat notice kan di era globalisasi sekarang yang semakin maju ini kan peluangnya ada banyak ya. Salah satunya teknologi dan media sosial. Jadi media sosial dan teknologi ini kalau kita manfaatkan dengan baik, dia tuh sangat-sangat bisa membantu perusahaan untuk menaikkan citra, menaikkan engagement terhadap publiknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari segi media sosial ataupun dalam segi teknologi yang tidak dimanfaatkan dengan baik, itu justru bakalan bikin perusahaan ini pertama ketinggalan zaman, atau enggak banyak hoax-hoax tersebar, dan ya karena kurangnya SDM yang bagus, jadinya teknologinya enggak digunakan kayak gitu. Jadi teknologi itu sangat-sangat berperan penting buat kemajuan si perusahaannya. Macam tak betul je budak ni. Dan terkadang perusahaan tuh juga butuh rebranding loh. Kalau misalnya memang sudah teknologi udah makin maju nih, perkembangan zaman juga udah makin maju, kadang tuh perusahaan tuh nggak bisa menutup skop kayak gitu aja. Kadang perusahaan juga butuh kritik dan rebranding dengan tujuan dia, visi misi dia juga harus di rebranding. Kenapa? Karena kalau misalnya terkadang kalau kita terus memegang nilai-nilai yang lama, itu tuh kadang menghambat perusahaan semakin bertumbuh. Jadi gimana caranya nilai-nilai utama yang perusahaannya punya itu tetap ada, tapi kita kolaborasikan dengan nilai-nilai modern gitu. Jadi perusahaannya nggak ketinggalan zaman, tapi perusahaan nggak ketinggalan zaman, tapi dia tuh tetap punya identitas tersendiri kayak gitu. Dari sekian banyaknya tadi kayak perintilan CSR dan lain-lain, langkah terakhirnya adalah evaluasi strategis. Jadi evaluasi strategis itu apa sih? Kayak proses gimana kita tuh mengevaluasi step-step dari yang awal kita kerjakan sampai akhir itu gimana sih hasilnya, apakah hasilnya worth atau enggak. Kalau misalnya hasilnya tidak worth it atau bahkan merugikan, itu tuh berarti ada yang harus dirubah, ada yang harus lebih disesuaikan kayak gitu. Jadi perusahaan juga harus tetap monitoring terus menerus kayak gitu. Ambil contoh kasus dari perusahaan Google kan dulunya mungkin gak sebesar ini ya dan gak secanggih ini, tapi kenapa sih dia bisa sampai terus bertahan di dunia digital dan malah semakin besar? Karena dia
tahu nih peluang-peluang apa yang bisa dipakai kayak gitu. Jadi dia tetap menjalan bisnisnya. Nah, kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang, kita harus melihat ke depannya kayak gimana. Apalagi sekarang teknologi AI itu semakin canggih ya. Jadi bagaimana kita bisa terus belajar, bisa terus membuka wawasan, terus curiosity-nya kuat, pengen lebih tahunya tuh kuat. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan nanti hal-hal yang ada di depan kita. Jadi kalau nanti ada kesempatan, kalau kita udah belajar, jadi kita tuh nggak takut buat mengambil kesempatan itu. Apalagi kan peluang karir sekarang tuh mostly berbasis teknologi digital ya. Jadi kita harus belajar dari sekarang pelan-pelan, belajar AI dan semacamnya, karena itu bakalan yang dipakai nanti ke depannya. Jadi selagi nanti ada kesempatan langsung ambil kayak gitu. Oke, demikian vlog awal-awal gue tentang corporate. Semoga penjelasan gue ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton, walaupun agak sedikit tidak jelas ya. Semoga membuka sedikit pengetahuan buat kalian gitu. Bye bye, kapan-kapan lagi, semoga bermanfaat.